Vino, dan di video kali ini gue akan mereview game week 15. Tapi sebelumnya gue minta maaf dulu karena gue agak telat untuk review game week 15 gue ya. Karena kemarin-kemarin gue baru kena flu, tapi sekarang untungnya udah mendingan, jadi gue baru bisa bikin video sekarang. Dan iya, seperti yang kalian lihat, kemarin tuh gue pakai formasi 5-4-1 yang hasilnya nggak begitu memuaskan sebenarnya, terutama di back ya. Tapi di midfield dan di striker itu cukup bagus untuk di game week 15 ini. Jadi gue dapat beberapa return di sini, yaitu dari Salah, Son, Wilson, dan Trent. Gue mau bahas dari kiper dulu. Si kiper itu Ramsdale. Ramsdale kemarin nggak clean sheet lawan Everton, which is ini ya mengejutkan. Arsenal kalah. Kemarin gue nonton pun Arsenal main jelek, layak kalah bener. Dan Ramsdale untungnya dapat satu save point ya, jadi dia bisa ngantongin 1 poin plus menit bermainnya gitu. Lalu di back ini jujur aja mengecewakan ya, kayaknya big at the back kayaknya ke depannya bakal nggak jadi strategi yang bagus lagi karena dari 2-3 game week terakhir back-back tim papan atas tuh kayak Chelsea, City itu lagi sering kebobolan ya. eh Kayak si James itu kemarin dia kalah si Chelsea 3-2 lawan West Ham dan dia kena kartu kuning juga, akhirnya 0 poin. Rudiger yang nggak bisa berbuat banyak juga 1 poin, dan Cancelo lawan Watford harusnya bisa ini ya, bisa clean sheet ya si City ya, tapi ternyata enggak. Dan akhirnya City kebobolan 1 gol, dan ya gua harus puas dengan Cancelo dengan 2 poinnya. Lalu Trent untungnya dia clean sheet plus dapat 3 bonus poin ya lawan Wolves kemarin yang menang 1-0 berkat golnya Origi. Lalu Livra harusnya dia bisa clean sheet kemarin, tapi sueknya si Mope itu bobolin Southampton di menit terakhir, yang ternyata si kipernya Southampton tuh McCarthy ternyata cedera ya, jadi dia nggak bisa make a save gitu, nggak bisa menyelamatkan tembakannya si Mope kemarin, akhirnya harus pasrah dengan kebobolan 1 gol. Akhirnya si Livra cuma bisa dapat 2 poin ya, seharusnya dia kemarin dapat 8 poin. Jadi clean sheet plus 2 bonus poin, tapi karena kebobolan ya akhirnya 2 poin aja gitu. Lalu di midfield ini ya lumayan lah hasilnya ya. Yaitu Salah kapten gua, akhirnya dia return setelah sepanjang pertandingan si Liverpool kesulitan ya cetak gol. Tapi di menit akhir si Salah berhasil kasih assist ke Origi. Akhirnya dia dapat 6 poin, dan di double poinnya jadi 12 poin. Lalu Son ini pemain yang lagi on fire kayaknya ya di Spurs. Son kemarin cetak 1 gol dan 1 assist, dan hasilnya dia dapat 2 bonus poin juga. Dia total itu 13 poin ya. Dan gue rencananya apa namanya di game week selanjutnya mau jual dia lawan Brighton, tapi karena performanya dia lagi bagus, gue harus mikir dulu apakah gue akan jual si Son ini apa enggak gitu ya, karena gue sih agak yakin si Son untuk 2 game selanjutnya bakal perform lagi gitu. Lalu Gallagher, setelah gue coba ya di game week ini, coba starter dia, dan gue nonton kemarin MU lawan Crystal Palace. Ternyata Gallagher nggak berubah. Ternyata Gallagher tetap dipasang sebagai DM, sebagai ya box to box lah kalau gue bilang, tapi kemarin lebih ke DM sama Vieira. Jadi ya Gallagher untuk, kalau gue harapin attacking ya, atau kalian harapin bisa attacking, itu menurut gue potensinya sekarang udah jauh berkurang karena dia sebagai DM sekarang mainnya. Jadi ini jadi apa problem baru lagi buat gua si Gallagher ini. Jadi secepatnya gua harus jual dia kayaknya kalau kalau gua mau target pemain lain gitu ya yang bisa mengisi slot dia di tim gua. Lalu Jota kemarin lawan Wolves seharusnya dia dapat 1 gol ya.
Tapi ini apa namanya, Jota yang asli mulai keluar nih. Jota yang bawa sial kemarin di musim di awal musim itu kemarin muncul lagi pas lawan Wolves. Dia udah depan gawang ya, si Josesa udah di belakang dia. Dia shoot masih aja kena si Cody gitu. Bukannya cari celah untuk masukin bola ke gawang. Dan ya gue harus puas dengan 3 poin dia ya. Sebenarnya kemarin gue agak 50-50 mau beli Jota atau si Bernardo ya. Tapi karena gue pikir Jota itu jauh lebih penting ya untuk di game week 15 ini. Walaupun fixture-nya susah, tapi kita tahu lah attacking Liverpool tuh lagi bagus kan. Tapi ya ternyata Bernardo yang haul di minggu ini, sedangkan si Jota blank ya. Jadi ya gue agak kecewa dengan hasilnya si Jota sih. Lalu Wilson lagi-lagi cetak gol, 1 gol lawan Burnley ya, dan dia dapat 3 bonus poin. Dan so far si Wilson ini udah outscore si Harry Kane ya. Padahal harga si Wilson dan si Harry Kane tuh beda jauh banget. Tapi si Wilson lebih bisa perform daripada si Kane. Dan prediksi gue di video-video kemarin juga kan yang gue bilang Wilson bakal outscore si Kane ternyata bener ya. Dan ya gue cukup puas dengan keputusan gue membeli Wilson dan nggak beli Harry Kane ya. Dan gue malah lebih milih Son juga gitu. Lalu di bench Foster goalkeeper nggak main ya. King kemarin lawan City kena kartu kuning, dan Antonio kemarin lawan Chelsea. eh Luckily dia dapat assist ya, ke karena golnya si Masuaku yang gol terakhir itu. Lalu Douglas Luiz itu dia dapat 2 poin. Dan ya seharusnya gue start si Antonio ya daripada Gallagher, tapi gue mikirnya Antonio nggak bakal berbuat banyak dan West Ham bakal kalah. Tapi ternyata yang terjadi adalah kebalikannya ya, si Chelsea kalah. Dan dari poin ini gue dapat 55 poin total ya. Dan dari game week ini gue akhirnya green arrow lagi dari 157 ke 129. Ini cukup lumayan lah ya, cukup banyak naiknya, yaitu sekitar 18-19% gitu. Lalu total poin gue 164 dan squad value gue 103,9 juta sekarang. Dengan duit di bank itu 1,1 ya. Dan ranking gue sejauh ini ya dari game week 14 kemarin itu gue dari 157.000 sekarang ke 129.000 ya. Naiknya cukup jauh kalau kalian lihat, ya lumayan lah gitu. Dan sampai game week 19 gue targetnya sih green arrow terus menerus ya. Karena gue udah membuat transfer plan yang cukup panjang gitu, dan sampai game week 19 atau 20 gitu ya. Dan ya gue ekspektasi gue bisa green arrow berturut-turut sampai game week 19 gitu. Lalu perolehan poin kapten gue kali ini berhasil disalah ya, 12 poin dengan total kapten poin gue itu 252. Sebenarnya bisa aja gue maksimal ya, lebih maksimal lagi kaptennya dengan kaptennya season. Tapi iya gue nggak kepikiran season bakal haul lawan Norwich, walaupun di home juga ya. Ya gue apa namanya, ekspektasi Liverpool bakal menang cukup banyak gitu di Wolves, ternyata enggak juga. Lalu gue mau bahas hasil 3 opsi kapten terbaik di game week 15 kemarin yang di video sebelumnya gue rekomendasiin ya. Eh ada 3 pemain, yaitu Son, Jota, dan Salah. Dan yang gagal kali ini adalah Jota ya. Jota dapat 3 poin, dan yang berhasil itu Son dan Salah. Salah dengan 13 poin dan si Son tuh dengan 13 poin dan Salah dengan 6 poin. Jota apa namanya, untungnya di istirahatin ya di Champions League ini, di hari ini. Gue rekam tuh di hari Rabu pas si Liverpool main lawan Milan, dan Jota nggak ada di bench juga, jadi intinya dia diistirahatin untuk di Premier League, which is good gitu ya. Dan gue berharap si Jota bakal perform lagi untuk
game week kedepannya. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini, dan jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa, dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya untuk dapetin tips-tips dari gue setiap minggunya. Dan gue Phil Jones, and I see you on the next video. Bye.